Tadi saudara sudah mengetahui bahwa ada perbedaan antara bahasa non-formal atau bahasa natural yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan bahasa matematika yang bersifat formal ya. Jadi untuk menyederhanakan permasalahan dalam perkuliahan matematika, karena di sini kita belajar matematika dan bukan pemodelan perangkat lunak, maka kita perlu menyederhanakan permasalahan ya. Jadi dalam perkuliahan ini kita akan mengabaikan konteks permasalahan atau domain, sehingga kita anggap bahwa atau itu adalah logika OR ya, bukan logika XOR yang seperti tadi kita sudah bahas. Jadi ini tujuannya hanya untuk menyederhanakan perkuliahan ini ya. Kita fokus di matematikanya. Begitu pula untuk implikasi dan berimplikasi yang tadi sudah juga kita lihat ilustrasinya untuk nilai ya. Tadi nilai lebih dari 80 itu adalah A. Itu juga kita abaikan saja. Jadi untuk pernyataan jika kemudian maka itu otomatis kita anggap dia sebagai implikasi tanpa kita menghiraukan makna dari sisi bahasa Indonesianya. Begitu pula untuk biimplikasi, maka kita translate atau kita ubah untuk kalimat yang secara eksplisit menyatakan jika dan hanya jika. Kemudian maka. Tanpa mempedulikan esensi dari makna secara bahasa atau konteks permasalahan atau domain. Jadi ini untuk menyederhanakan permasalahan sehingga kita bisa fokus pada matematisnya saja. Kemudian dalam menyelesaikan atau mencari nilai kebenaran suatu proposisi majemuk atau compound proposition, ini ada presidensi. Presidensi itu adalah semacam prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi misalkan ada proposisi ya, negasi P, maka jika negasi P maka Q dan R atau S misalnya seperti ini. Nah, bagaimana kita membuat tabel kebenarannya atau bagaimana kita mencari nilai kebenarannya? Jadi yang kita kerjakan dulu adalah sesuai dengan presidensinya ya. Jadi kita cari negasi P dulu. Ini adalah yang pertama ya. Jadi ini adalah yang pertama. Kemudian setelah itu N ya. Jadi Q dan R ini adalah yang kedua. Kemudian OR berarti hasil dari Q dan R di-OR-kan dengan ini ya, berarti ini yang ketiga ya. Kemudian baru yang implikasinya, yaitu yang terluar ini yang keempat. Jadi ini adalah urutan-urutannya ya. Jadi ini adalah semacam kesepakatan yang sudah disepakati untuk urutannya. Mirip dengan pada saat kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, di mana perkalian itu akan mendahului penjumlahan dan pengurangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah presidensi. Nah, di sini ada 5. Ada satu yang tidak muncul yaitu XOR ya. Di mana letak dari XOR? Jika kita melihat di buku matematika diskrit, pada umumnya hanya ada 5 ini saja ya, tanpa menyebutkan XOR. Namun jika kita melihat dari bahasa pemrograman, maka XOR ini posisinya ada di atas OR ya. Jadi dia lebih didahulukan daripada OR. Tapi dia posisinya masih di bawah N. Jadi itu adalah posisi dari XOR.